Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah, pasal yang ketiga, yaitu menerangkan terkait maknanya lafaz la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi paandikane Mbah Musannif. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu kejaba Allah. Niki menerangkan maknane lafaz la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, adalah kunci surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberikan kunci surga oleh Allah. Sudah diterangkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu mempunyai kunci. Kita semuanya sudah diberikan kuncinya. Tinggal kita mau membuka surga apa enggak dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu lafaz la ilaha illallah, makna la ilaha illallah kita harus pegang selama-lamanya sampai kita meninggal. Bahkan yang kita harapkan kita meninggal dalam keadaan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Ada yang mengatakan lagi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Ada kalimatul ikhlas, ada kalimatun najah. Kenapa dikatakan kalimatut tauhid? Karena dalam kalimat la ilaha illallah di situ menerangkan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalimatul ikhlas. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni pada hatinya orang tersebut, meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nama lain kalimatun najah. Maksudnya apa? Adalah kalimatnya akan menyelamatkan orang yang membawanya kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Menyelamatkan orang itu tidak dimasukkan ke dalam api neraka,
tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah. Kalimat ini dalam Al-Quran disebutkan itu ada 37 tempat. Coba dicari sendiri di surat apa, halaman berapa, juz berapa. Intinya, kata Syekh Nawawi itu, di Al-Quran disebutkan 37 tempat. Saya juga nggak tahu di mana saja itu. Coba nanti kita PR mencari lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid di dalam Al-Quran itu. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maknanya lafaz la ilaha illallah la ilaha ora ono pangeran kang berhak dan sembah iku mujud illallahu kejaba Allah. Maknanya apa ini? Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak keadaannya. Maksudnya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus menafikan Tuhan-Tuhan yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengaku Tuhan, kita tiadakan. Fir'aun bukan Tuhan. Ataupun syaitan mengaku Tuhan, kita menafikan. Tidak ada. Yang menjadi Tuhan yang kita yakini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayla yastahiqu ayyadhilla lahu kullu syai'in illallah. Tidak ada yang berhak untuk menghinakan Allah segala sesuatu. Maksudnya itu Allah lah yang berhak disembah. Ini kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam Al-Quran diterangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Orang yang Islam adalah orang yang selalu di hatinya, di lisannya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat minimal dalam setiap harinya, yaitu 5 kali. Ketika tasyahud akhir itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fadilahnya ini banyak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah 3 marrat fi yaumihi kanat lahu kaffaratun likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah 3 kali dalam harinya orang tersebut, hari Senin mengucapkan la ilaha illallah minimal 3 kali, maka kalimat tersebut itu menjadi kafarah. Kalimat tersebut kanat lahu kafaratan ya, kafaratan likulli dzanbin asabahu. Kalimat la ilaha illallah itu akan melebur dosa yang telah dia lakukan dalam hari itu. Masya Allah, hanya mengucapkan 3 kalimat la ilaha illallah. Kalau kita biasanya orang ahli sunnah wal jamaah pasti sering bukan hanya mengucapkan 3 kali di luar sholat. Setelah sholat pun kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah.
Minimal mungkin ada yang baca 11 kali, ada yang baca 21 kali, ada yang baca setelah sholat itu membacanya 25 kali. Apalagi ahli thoriqah, Naqsabandiyah, Qadiriyah itu biasanya membaca setiap sholat minimal 165 kali. Berarti kita harus yakin ini yang bersabda, yang memberikan kabar seperti ini bukan orang biasa, bukan orang yang setiap harinya bohong. Bahkan beliau Rasulullah SAW itu mempunyai sifat siddiq. Apa itu? Tidak pernah bohong. Makanya ketika Rasul bersabda, kita harus tasdik, harus membenarkan. Kita yakini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari 3 kali, ini janjinya Nabi Muhammad SAW, kalimat ini akan melebur dosanya di hari itu yang telah dia lakukan. Mudah-mudahan walaupun kita setiap detik berdosa, baik dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, kadang-kadang membuat dosa mengada-ngada. Kayaknya kalau setiap jam nggak buat dosa itu mengada-ngada berbuat dosa. Kepriwe carane men ngelakoni dosa. Ini karena kita memang pendosa. Tidak menafikan kita ini adalah pendosa di dosanya masing-masing. Makanya kita jangan sampai tidak wiridan la ilaha illallah. Syukur-syukur wiridan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca ba'da zuhur 100 kali. Fadilahnya sangat besar, akan menarik rezeki. Rizki yang halalan thayyiban barokan. Ini di kitab Ta'limul Muta'al disebutkan, dan juga ini udah viral. Pokoknya ingin rezekinya berkah, rezekinya melimpah, jangan sampai meninggalkan lafaz la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap setelah sholat zuhur 100 kali. Itu minimal. Dan rutin setelah sholat wajib, setelah sholat subuh wiridan. Kalau orang kita itu ya baca astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu dibaca 3 kali, terus Allahumma antas salam, terus dibaca ilahi rabbi subhanallah 33 kali, alhamdulillah dibaca 33 kali, Allahu Akbar dibaca 33 kali. Setelah itu kabiro, terus baca istighfar 3 kali lagi, baca sholawat 3 kali. Setelah itu afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah dibaca, terserah monggo. Kalau saya biasanya membacanya 25 kali. Setelah itu berdoa. Ini amaliyah kita yang jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buka HP. Ataupun setelah salam buka HP, buka YouTube. Nah, ini bukan kebiasaan kita sebagai amaliyah kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ketika mau tidur, karena orang yang tidur ini bahaya antara hidup dan mati. An-naumu syibhul maut. Yang namanya tidur adalah serupa mirip-mirip dengan mati. Ada tetangga saya itu tidur tapi nggak bangun-bangun, akhirnya mati. Ini memang sangat bahaya. Makanya sebelum kita tidur jangan sampai kita tidak
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarah diterangkan ini, wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah ista'atsara harfan. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalau dihitung jumlahnya itu ada 12 huruf. Kalau nggak percaya dihitung sendiri, ada 12 huruf. Ai fala budda annahu wajaba biha isnata asyara faridatan. Faridatun sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. Oleh karena itu, di sini harus bagi seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus pada dirinya itu wajib melakukan ada 6 perkara yang zahir dan melakukan 6 perkara yang batin. Apa itu yang zahir? Fa amma dzahiratu qat-taharah, yang zahir ada taharah, wassalah salat, wazakah zakat, wassaum puasa, wal hajj haji, wal jihad jihad. Itu 6 perkara yang zahir bisa kelihatan itu dalam kalimat la ilaha illallah. Adapun yang batin, wa ammal batinatu fattawakul. Adapun yang batin ada sifat at-tawakul, tawakal, wat tafwid menyerahkan, at-taslim, was sabr kita harus sabar, war ridha kita ridha, waz zuhdu zuhud, wat taubah dan taubat. Itu orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus selalu dan senantiasa melanggengkan 12 perkara tersebut. 6 perkara zahir dan 6 perkara batin. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini kalau diterangkan secara gamblang ini lama ini. Sedikit saja ini kita terangkan. Yang pertama, sholat sudah jelas, toharoh jelas, sholat jelas, zakat jelas, puasa jelas, haji jelas. Nah, yang jihad ini yang tidak diterangkan di kitab ini. Jihad itu apa? Al-qitalu fi sabilillah liqamatiddin. Jihad itu adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Berarti itu namanya jihad. Contoh teman-teman kita, saudara kita yang ada di Palestina yang beragama Islam. Ini mereka berjihad melawan penjajah Israel. Insya Allah mereka itu ketika meninggal fi sabilillah, berarti matinya adalah mati syahid. Tapi wahada huwal jihad al-asghar. Tapi jihad yang seperti ini, perang-perang seperti ini, ternyata itu bukan jihad yang sangat besar, tapi termasuk jihad yang kecil. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sudah perang melawan orang kafir, setelah perang Badar, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini sudah selesai, sudah menang melawan jihad yang kecil dan kita menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Di sini diterangkan wa ammal jihadul akbar fa huwa mujahadatun nafsi. Yang namanya jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Melawan nafsu kita yang tidak baik, al-ammarah bisu. Nafsu-nafsu yang mengajak terhadap kejelekan. Ternyata itu jihad yang terbesar. Bukan mengangkat pedang. Kalau zaman sekarang mengangkat bedil ataupun bom. Bukan itu. Tapi ada yang lebih besar dari itu, dan jihad yang terbesar, yang besar adalah melawan diri kita yang tidak baik. Memang benar, musuh kita itu ada 2. Yang pertama diri kita, yaitu nafsu kita, itu berat.
Melawan hawa nafsu kita itu berat. Yang kedua adalah melawan jelas, yaitu innahu aduwwum mubin. Inna syaitana aduwwum mubin, yaitu melawan daripada bisikan-bisikan jahatnya syaitan dan teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa melawan dua itu, yaitu melawan hawa nafsu kita dan melawan syaitan sebagai musuh kita. Jihad yang pertama ini at-tawakkul, tawakal. Apa itu tawakal? Wasiqatul qalbi bil wakil al-haq ta'ala. Yang namanya tawakal itu adalah percaya, menyerahkan hati kita untuk percaya terhadap wakil yang hakiki, wakil yang hak. Kita langsung menyerahkan percaya 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dan kita itu pokoknya tidak ada sangkut pautnya untuk kita. Apapun yang terjadi, yang terpenting kita sudah ikhtiar. Tawakal itu bukan tidak ikhtiar. Yang namanya tawakal itu tetap ikhtiar. Bukan seperti ini, lah saya nggak usah belajarlah, tawakal saja, nanti juga pintar sendiri. Itu bukan tawakal. Tawakal dalam belajar itu ya belajar yang sungguh-sungguh sesuai metode dalam belajar. Jadi santri harus bagaimana cara-caranya, sudah sungguh-sungguh. Nah, belajarnya sungguh-sungguh, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Kok ternyata kita tidak cerdas-cerdas, tidak alim-alim, gak masalah. Tinggal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tawakal. Ada lagi at-tafwid wa at-taslim lillahi fi jami umurihi. Yang selanjutnya adalah at-tafwid, yaitu at-taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami umurihi, pada semua urusan-urusannya. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah lancar lah, insya Allah lancar. Sudah tawakal, kita at-tafwid. Ada lagi as-sabru, sabar. Kita juga harus sabar untuk menghadapi apapun kehidupan ini, harus sabar. Sabar dalam maksiat, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sabar? Habsun nafsi alal masyaki wa anil jaz'i. Yang namanya sabar adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang berat, dan menahan diri daripada perkara-perkara yang menyedihkan. Dicaci maki, dihina oleh saudara kita, oleh musuh-musuh kita. Kalau kita punya musuh, tapi kita nggak punya musuh. Oleh teman kita ataupun tetangga kita dicaci maki, kita sabar. Sabar. Jangan sampai kita tidak sabar. Kita menahan, walaupun berat. Kita kepengen melawan, tapi kita harus sabar. Kita ikut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dicaci maki, beliau tidak membalas. In udhiya ya'fu. Ketika disakiti, ya'fu, memaafkan. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Walaupun berat, mudah-mudahan bisa. Walaupun hanya beberapa persen, 1% kayak, ataupun 5%, ataupun 10%. Kalau untuk 100% kayaknya berat sekali ini. Selanjutnya ar-ridha. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah juga harus ridha. Apa itu ridha? Ghinal qalbi bima qasamallah. Adalah hatinya itu merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah berikan, yang Allah bagi.
cukup. Dinai akeh cukup, diberi rizki sedikit, ia merasa cukup. Hatinya cukup walaupun kenyataannya tidak cukup. Kita cukup-cukupkan, hatinya merasa cukup. Ya Allah, alhamdulillah. Kok nggak cukup, ya kita hutang mungkin. Hutang juga itu termasuk daripada muamalah. Kita mengikuti Rasulullah. Nabi juga hutang. Masa kita hutang malu? Nggak apa-apa. Pakai pul akhir bulan nggak punya duit, hutang nggak apa-apa. Bon ke Mbak Badriah, ke bendahara, nggak apa-apa gitu. Ataupun saya pun seperti itu. Kalau toh kita kepepet, ya kita harus hutang. Kenapa tidak? Tidak usah malu. Itu juga Rasulullah pernah berhutang kepada para sahabatnya. Yang terpenting hati kita jangan merasa kurang terus, kurang baik, kurang terus. Hati kita merasa cukup, insya Allah Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu ar-ridha. Kalau di sini ada hadis waruwiya annahu ta'ala qala. Ada hadis, ini hadis qudsi, diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, qala man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyattakhidh rabban siwa'i. Bahaya nih. Barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku Allah dan tidak sabar atas balaknya ku, yaitu Allah, dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka mencarilah, menjadikanlah Tuhan selain aku. Maksudnya apa? Kita diusir, jangan hidup di alam dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya minasyakirin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sifat az-zuhdu. Orang yang sudah di hatinya ada lafaz la ilaha illallah, beliau itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Huwa alla yakuna bima fi aidin nas awsaqu minhu bima indallah. Yang namanya zuhud itu apa-apa yang ada pada hadapan manusia itu tidak merasa kita itu menjanjikan untuk kita memilikinya. Maksudnya apa? Kita tidak cinta dunia. Itu namanya zuhud. Biarin tetangga kita kaya ya, kita nggak ingin apa namanya ya, iri dengan kekayaannya, karena memang itu atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum diberikan kekayaan, memang Allah belum mentakdirkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Ataupun kita jadi orang kaya juga harus zuhud. Kekayaan itu jangan dimasukin ke dalam hati kita, tapi kekayaan itu kita pegang di tangan kita. Setelah kita pegang, jangan pegang erat-erat. Jangan sampai kayak lagu balonku ada 5 dor. Itu terakhirnya itu ketika meletus itu ku pegang erat-erat. Nah, itu jangan itu. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pegang, kita punya dunia. Maksudnya apa? Orang zuhud itu bukan orang yang gak punya duniawi, bukan. Orang yang zuhud itu bisa kalanya kaya, rumah ada, kendaraan bagus, istri ada, anak banyak, usaha banyak, rezeki banyak. Tapi semuanya itu tidak menjadi dia cinta terhadap dunia. Tapi dunia itu sebagai bintoratul akhirah, jembatan menuju akhirat. Untuk sebagai ya alat biar menjadi jembatan dia itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai harta banyak, ya kita banyak memberi. Banyak memberi dan banyak memberi. Itu yang dinamakan zuhud. Ataupun orang yang zuhud itu bukan orang yang menyia-nyiakan harta. Diberikan amanah ataupun diberikan duit langsung dihabiskan.
Bukan itu yang namanya zuhud. Tetap kita membelikan ataupun ya mentasarufkan harta-harta kita tidak untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetap kita dengan perhitungan ini manfaat kasihkan, ini tidak manfaat jangan. Itu namanya zuhud. Yang selanjutnya adalah at-taubah, taubat. Yang terakhir, yang ke-12 termasuk yang batin ini, sittatun batinatun adalah taubat. Berarti orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tobat itu harus kita tobat setiap hari, setiap detik. Jangan sampai ketika hanya kita merasa berbuat dosa baru tobat. Berarti kita sombong karena kita nggak tahu apakah diamnya kita termasuk dosa, apakah bicaranya kita termasuk dosa. Kita nggak tahu. Kadang kita diam juga termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diberikan kekuasaan, diberikan contohnya jadi DPR atau menjadi presiden, tapi tidak memakai kekuasaan itu untuk kebaikan. Ini berarti diam kita itu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya kita tobat. Tobat itu ada rukunnya. Yang pertama yaitu al-iqla'u 'anidz dzanbi. Yaitu orang yang tobat itu selalu menjauh daripada dosa, bukan mendekat. Kalau orang yang selalu mendekati dosa, ya itu bukan namanya tobat. Kalau kepengen tobat menjauh. Contohnya ada orang yang namanya anak muda, itu senang sama ya, ceweknya seperti itu. Lah ketika kok dengan HP-nya WA-an, janjian, akhirnya ketemuan, akhirnya pacaran. Untuk menjauh jangan disimpan nomornya. Berarti ini al-iqla' 'anidz dzanbi. Berarti ini termasuk orang yang menjauh daripada dosa. Tapi kalau masih menyimpan nomornya, mendingan kalau tidak dihubungi. Kalau menghubungi, nah, kalau janjian, nah ini juga bermasalah ini. Pokoknya kalau mau tobat ya al-iqla' 'anidz dzanbi. Nomornya hapus. Syukur-syukur diblokir karena berbahaya. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian semuanya mendekati zina. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wasani an-nadamu ala fi'liha. Yang kedua itu menyesal untuk mengerjakannya. Tadi udah berbuat dosa, menyesal. Harus menyesal. Jangan sampai bangga, oh saya tadi malam alhamdulillah ini saya mencuri di bank, merampok di bank, malam ini bisa sampai 1 miliar. Wah, bangga dia, berarti dia tidak menyesal, tidak tobat namanya. Tobat harus menyesal. Yang nomor 3 ini, as-salisu al-azmu ala alla ya'uda ila mithliha abadan. Yang nomor 3 itu berazam, ataupun dalam kata arti kita itu niat, ingin untuk tidak mengulanginya kembali selama-lamanya. Selama-lamanya untuk tidak mengulanginya. Itu ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 rukunnya cara taubat. Tapi kalau dosanya itu berhubungan dengan manusia, yang 3 dikerjakan ditambahkan 1. Apa itu yang keempat? Raddudz zalamati ila sahibiha. Ketika kita mengambil uang 1 juta, kita siap menggantinya 1 juta. Dan kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Jangan hanya minta maaf saja, minta maaf ya, minta maaf ya. Uangnya tidak dikembalikan. Berarti ini belum selesai syarat daripada rukun-rukun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dan selalu
membawa kalimat tauhid kemanapun dimanapun sampai kita meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa mengerjakan 12 tadi yang sudah saya terangkan di depan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.